Hi there, hari ini ada satu topik yang agak menggelitik yaitu tentang alien. Random banget ya sih. Tapi berapa di sosial media sekarang lagi rame bahas tentang mothership alien. Jadi ada spaceshipnya alien yang datang dan ada beberapa video, kita lihat bentar ya videonya. So I'm just checking in to make sure that everyone is on the same page, that they're banning TikTok right as we're starting to hear about apparently a mothership in the Gulf of Mexico, and we're getting all of these videos that are popping up. It seems like we're at the season finale of Earth, and we're not going to know what's going on. So, but it has been a lot of fun. It has. I am very sad. I'm going to miss you guys. Okay, love you. Bye. Dan saya ingin bahas alien dan gimana alien dalam kacamata Bible. Jadi apa sih yang terjadi? Nggak tahu siapa yang mulai, tapi emang orang-orang di Amerika itu lebih familiar lihat alien-alienan ini. Mungkin karena mereka negara maju. Kalau di Indonesia kan seringnya orang bilang, aku ngelihat suster ngesot atau gendruwo atau lain sebagainya. Jadi alien ini datang di video pakai spaceship kayak di film-film. Kalau lihat videonya sih agak keren sih. Cuman saya sendiri nggak tahu apakah itu video asli atau pakai AI. Tapi ini cukup menggelitik saya karena ini menjadi suatu yang membagongkan gitu, antara science fiction atau ini benar-benar memang ada. Dan lihat video tadi, saya jadi kayak serem-serem sendiri karena jangan-jangan akan ada invasion dari planet lain ke bumi seperti movies yang sering kita tonton gitu kan. Maka dari itu saya ingin ajak kita untuk lihat apa yang harusnya kita percaya itu kadang-kadang bisa membuat kita serem-serem sendiri atau kayak gimana ini? Apa yang Bible katakan tentang makhluk asing ini? Extraterrestrial gitu kan. Setelah saya pelajari ternyata Bible tidak ada bilang tentang makhluk alien atau extraterrestrial being gitu kan. Tapi bumi ini diciptakan oleh Tuhan. Kita lihat di Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Jadi pada mulanya kita tahu bahwa Tuhan sudah ada terlebih dahulu dan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ya, Mazmur 19 ayat 2 berkata, langit menceritakan kemuliaan Elohim dan cakrawala menyatakan perbuatan tangannya. Jadi ini menjadi sebuah ketenangan bagi saya. Karena apa? Apapun bentuknya, makhluk yang kita lihat atau mungkin yang kita tidak lihat, ya, apapun yang ada di sekitar kita yang mampu kita lihat atau mungkin ada makhluk-makhluk yang tidak kita lihat, tidak bisa kita lihat, kabar baiknya semua itu ciptaannya Tuhan. Jadi kalau sampai ada makhluk yang datang, kita nggak pernah tahu, nggak pernah paham, ya, kita bisa tetap tenang. Kenapa? Karena Bible berkata, Kolose 1 ayat 16, sebab oleh Dia segala sesuatu baik. Oleh Dia segala sesuatu. Saya begitu tercengang ini. Ulangi lagi ya, Kolose 1 ayat 16, sebab oleh Dia. Oleh Dia, huruf besar Tuhan, segala sesuatu diciptakan, baik yang di surga
dan yang di bumi, yang kelihatan dan yang nggak kelihatan, tahta-tahta atau kerajaan-kerajaan atau penguasa-penguasa atau kuasa-kuasa. Apa perbedaannya ini? Saya sendiri masih belum dig down, research seperti apa. Tapi pasti kalau ditulis beda kata itu beda tingkatan, ya. Ada tahta, ada kerajaan, ada penguasa-penguasa, ada kuasa-kuasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan bagi Dia. Sekarang alien versus angelic being. Kalau alien nggak ada ditulis di Bible sih, tetapi kalau angelic being atau malaikat itu Bible beberapa kali berkata tentang ada malaikat Tuhan datang dan ngomong kepada beberapa orang. Bahkan malaikat yang digambarkan di kitab Yeskiel bukan malaikat-malaikat yang seperti kita bayangkan bentuknya. Itu kayak baby, ada sayapnya, terus habis gitu ada love bow-nya, imut-imut, dan malaikat yang ada di kitab Yeskiel itu bentuknya seperti ini, yaitu foto daripada serafim. Bahkan di salah satu video sosial media, kalau nanti saudara iseng atau cari sendiri, ada juga entitas-entitas yang menyerupai serafim ini. Jadi, menurut saya implikasinya apa sekarang buat kita? Bahwa apa yang di Bible katakan itu benar. Ya. Bukti Tuhan menciptakan semua yang ada di bumi ini, bahkan ada yang sempat melihat serafim. Kalau Bible itu benar tentang malaikat, maka Bible itu juga benar tentang dosa, surga, dan neraka. Tidak semua yang kita lihat di sosial media itu benar. Kadang kita lebih cenderung tertarik melihat apa yang viral atau kekinian. Bahkan film yang paling laris di Indonesia menurut riset yaitu adalah film horor. Karena ternyata banyak orang yang lebih suka untuk ditakut-takuti daripada melihat sesuatu yang menghibur atau memberkati bahkan. Kenapa saya cerita ini? Untuk kita boleh mengkaji ulang apa yang kita tonton. Bukan kebetulan Tuhan menciptakan manusia dari tanah. Kalau tahu tanah itu tempat apa? Tanah itu adalah tempat yang paling tepat untuk benih. Benih apapun yang dimasukkan ke dalam tanah akan tumbuh. Apapun yang masuk dalam hidup kita akan juga tumbuh. Ketika hari ini kita melihat ada hal-hal yang tumbuh dalam hidup kita. Sekarang pertanyaan saya, apa yang tumbuh dalam hidup kita hari-hari ini? Kalau engkau nggak suka dengan apa yang ada dalam hidupmu, mungkin sekarang adalah waktunya yang tepat untuk kita mengganti apa yang kita konsumsi setiap harinya. Jangan-jangan apa yang kita tanam dalam diri kita sendiri, itu bukan sesuatu yang seharusnya ada dalam hidup kita. Konklusi. Seperti yang saya tadi katakan, kalau Bible itu benar tentang malaikat, maka Bible itu juga benar tentang surga dan neraka. Malaikat menurut Bible, ada malaikat yang bersama dengan Tuhan di surga, tapi juga ada malaikat yang dihukum Tuhan. Begitu juga dengan manusia. Kita bisa menjadi manusia yang masuk surga dan menjadi manusia yang masuk neraka. Tapi Tuhan sudah menyediakan jalan keluar untuk kita semua. Sehingga kita nggak perlu masuk neraka. Yaitu dengan 3P. P yang pertama, percaya kepada Yesus. P yang kedua, jadi pengikut Kristus. Dan P yang ketiga, jadilah pelaku kebenaran firman Kristus. Yesus sangat mengasihimu. Maka dari itu, jangan hidup tanpa kasih Kristus. Yuk kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, untuk kesempatan kali ini kami boleh diingatkan kebenaran firman-Mu. Bahwa mungkin ada makhluk-makhluk yang kami nggak ketahui. Tapi lebih dari apapun yang ada di sekitar kami percaya Engkau adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Dan kami adalah biji mata-Mu dan kami percaya Tuhan Yesus Kristus yang akan melindungi, menjagai setiap kami. Di dalam nama Yesus HaMasyiah kami bersyukur, kami berdoa. Amin, amin, amin. Thank you sudah nonton
tayangan ini. Kalau ada dari kalian yang suka dengan tayangan seperti ini, please like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di tayangan-tayangan berikutnya. Yeshua Mesiah, bless you.